Melanjutkan dialog hari ini, rekan Rudi Andando akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Rudi. Baik Eliza dan juga pemirsa, kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat memang cukup erat. Tahun ini per akhir kuartal 3, Amerika Serikat masuk dalam 10 besar negara dengan realisasi PMA terbesar di Indonesia. Di sisi perdagangan, Indonesia telah mencatatkan surplus senilai 6,2 miliar dolar per akhir Agustus. Kita akan lihat data-datanya. Ya, kita lihat ini profil Indonesia-Amerika. Kita lihat populasi Indonesia 270,62 juta, sementara populasi Amerika sebanyak 328,24 juta. Dengan PDB, ini per 2019 kita lihat Indonesia di 1,119 triliun US dollar, sementara Amerika di 21,37 triliun US dollar. Dan kita lihat pertumbuhan PDB-nya di Q2 di tahun ini quarter to quarter itu naik, maksud kami turun ya, turun 4,91% untuk Indonesia, sementara year on year ini turun 5,32%, sementara Amerika juga mengalami hal yang lebih kurang serupa. Ini quarter to quarter turun 31,4%, sementara year on year ini turun 9%. Untuk kuartal 3 yang Indonesia ini memang belum dikeluarkan, sementara Amerika sudah keluar, ini plus 33,1% Q to Q, sementara year on year turun 2,9%. Sementara kalau kita lihat GNI per kapita di tahun 2019, Indonesia berada di level 4.050 US dollar, sementara Amerika di 65.760 US dollar. Kita lihat ekspor impor Indonesia Amerika Serikat. Kita lihat yang warna merah ini adalah ekspornya. Di tahun 2015 ekspor kita 16,24 miliar US dollar, sementara impornya 7,59 miliar US dollar. Kita lihat memang dari tahun ke tahun ini agak sedikit fluktuatif, namun di tahun 2020 karena ini masih sampai bulan Agustus, ini berada di level 11,82 miliar US dollar untuk ekspornya dan impornya di 5,59 miliar US dollar. Kita lihat total nilai perdagangan atau neraca perdagangan Indonesia Amerika. Kita lihat total nilai perdagangan itu di tahun 2015 23,83 miliar US dollar dengan surplus 8,65 miliar US dollar, dan di hingga tahun 2020 ini juga memang sedikit fluktuatif. Total nilai perdagangan Indonesia Amerika mencapai 17,42 miliar US dollar dengan surplus hingga Agustus itu di angka 6,22 miliar US dollar. Kita lihat GSP. Amerika Serikat memberikan fasilitas Generalized System of Preference atau GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif. Dan Indonesia mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika pada 3.572 pos tarif. Dan hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 800 pos tarif senilai 2,64 miliar US dollar atau 14,9% dari total ekspor Indonesia ke Amerika pada tahun 2019. Kita lihat nilai investasinya. Amerika berada di urutan ke-8 setelah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Malaysia. Investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 480,1 juta US dollar. Dan kita lihat nilai investasinya di sini memang dari 2016 ke 2019 paling tidak ini sedikit mengalami fluktuatif, bahkan cenderung turun. Dan di tahun ini, di tahun 2020 hingga September kemarin berada di angka 480,1 juta US dollar. Kita lihat jumlah proyeknya. Di 2016 ada 540 proyek, kemudian di tahun 2020 ini meningkat memang cukup signifikan, ada sekitar 1.024 proyek.
Ya, itu tadi beberapa data yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke Eliza, silakan Eliza. Ya, baik, terima kasih Rudi Handanu, dan kita lanjutkan dialog kita dalam Hot Economy masih bersama Ibu Putri, Mas Angga dan juga Mas Fajar. Saya langsung ke Mas Fajar tadi menanggapi terkait dengan GSP. Ini Anda sendiri melihat bahwa kalau memang ini adalah momentum yang tepat, seberapa besar bahwa kita bisa mengoptimalkan kedatangan Pompeo kemarin untuk berharap bahwa GSP Facilities ini bisa diperpanjang? Ya, berdasarkan data yang tadi disampaikan, pada dasarnya kan memang kita sebenarnya belum terlalu memanfaatkan GSP. Betul, ya. Baru sekitar 4,9-5% kita manfaatkan. Nah, menurut saya ke depannya, dengan status yang sebenarnya waktu itu kita di bulan Juli lalu, kita sempat naik gitu ya berdasarkan data World Bank menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Menurut saya itu juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin negara-negara yang ingin memberikan GSP atau fasilitas tertentu terkait dengan perdagangan di Indonesia. Nah, menurut saya momentum Pompeo datang ke Indonesia ini sebenarnya memang harus bisa dibicarakan mungkin karena memang kita tahu GSP ini sangat penting karena kita lihat bahwa tadi nilai perdagangan kita selalu surplus dengan Amerika Serikat. Nah, namun kita jangan sampai terlalu tersandera dengan adanya GSP tadi. Menurut saya mungkin ke depannya pemerintah Indonesia perlu ada semacam perundingan bilateral tersendiri dengan Amerika Serikat gitu ya. Ada semacam skema perdagangan tersendiri ya, sehingga nanti ke depannya kita tidak lagi tuh terpengaruh dengan apa status dari negara kita. Ya, kita kan nggak mau menjadi negara yang berpendapatan menengah ke bawah terus gitu ya. Kita ingin selalu menjadi terbaik ke depannya. Nah, menurut saya ke depannya perlu dipertimbangkan itu dan mungkin ini adalah momentum untuk pemerintah Indonesia sekaligus melobi ya, mungkin kedepannya perlu ada semacam multilateral atau semacam SIPA gitu ya, Comprehensive Economic Partnership Arrangement atau agreement dengan Amerika Serikat secara khusus sehingga tidak terlalu bergantung dengan GSP. Oke, Mas Angga, Anda sendiri melihatnya seperti apa sih? Kenapa kita ini sebenarnya dapat 3.572 pos tarif ya ini dari Amerika terkait dengan GSP, tapi kita baru bisa memanfaatnya sekitar 800. Anda melihat kenapa, Mas Angga? Ya, sebenarnya kan memang pemanfaatan tarif tersebut itu kan kembali lagi kepada kesiapan juga mengenai produk-produk kita di dalam negeri juga ya, Mbak. Itu yang saya rasa juga harus kedepannya kita harus perhatikan dengan benar. Tapi sih menurut saya untuk lebih dalamnya lagi kita melihat kompetisi antar negara di Asia Tenggara ini kan cukup tinggi juga ya untuk menarik investasi masuk ke dalam negerinya masing-masing. Nah, saya rasa kekuatan kita dibandingkan negara-negara lain ini, kita kan adalah negara demokratis terbesar lah ya, boleh dibilang, apalagi negara Muslim terbesar di dunia. Nah, saya rasa ini harus menjadi kekuatan kita untuk dapat punya posisi tawar dibanding negara-negara lain. Saya rasa Amerika, Jepang, China melihat kita ini punya posisi yang cukup baik ke depannya. Dan menurut saya apalagi ditambah kekuatan daripada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki. Hanya tinggal pinter-pinter kita lagi mengkalkulasi bagaimana keseimbangan antara negara-negara besar tersebut gitu loh. Ini sangat penting juga ya. Jadi benar-benar kita bisa mengkalkulasi dengan baik hubungan antara negara-negara besar yang selama ini bermitra dengan kita. Apalagi Amerika kelihatannya menurut hemat saya dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan perhatian penting juga untuk kita ya. Pertama kemarin juga Menteri Pertahanan kita berkunjung juga ke Amerika dalam konteks bagaimana kerjasama di bidang militer dan lain sebagainya. Itu merupakan sinyal yang harus dimanfaatkan secara baik juga untuk kita untuk memaksimalkan komitmen-komitmen yang sudah ada. Jangan sampai kita tidak memaksimalkan peluang tersebut. Pandangan saya seperti itu sih. Oke, dari Anda Ibu Putri, kalau tadi berarti ada sepakatkah bahwa kita kurang bisa memaksimalkan terkait dengan GSP ini juga salah satunya karena memang kesiapan kita, kesiapan produk-produk kita yang memang belum bisa untuk memenuhi semua pos tarif yang memang kita dapatkan itu? Ya, memang kita harus terus meningkatkan koordinasi data di internal kita sendiri. Postur daripada manufaktur kita seperti apa.
dan pos-pos yang ditawarkan seperti apa, dan itu harus ada negosiasi aktif ya antara kita dengan mereka, karena jangan sampai pos-pos yang diberikan itu besar tapi di sini industrinya tidak ada atau belum siap seperti yang tadi Mas Angga sampaikan gitu. Jadi memang di dalam kita bernegosiasi dengan negara-negara luar, kita memerlukan data yang cukup untuk bisa kita bernegosiasi. Artinya apa? Artinya kita harus tahu dulu kita mau jualan apa ke negara itu, mau berdagang apa. Dan saya melihat kalau dari BKPM secara investasi itu sudah mulai punya peta jalan yang saya lihat bolehlah, cukup boleh gitu ya. Nah, ini tinggal antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, BKPM nih harus punya koordinasi yang lebih erat untuk bisa merumuskan apa yang menjadi tujuan dan apa yang bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk bangsa kita tentunya ya, untuk industri kita, untuk perdagangan kita. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Ibu Putri, Mas Angga dan juga Mas Fajar. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.